Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Damayanti, NPM 252201108. Di sini saya akan menggambar dan akan menjelaskan tentang rickettsia dan protozoa. A few moments later.
Sebelumnya ada yang tahu tidak protozoa itu apa? Nah, protozoa adalah mikroorganisme eukariotik bersel satu yang dapat hidup bebas atau sebagai parasit. Berbeda dengan rickettsia, protozoa memiliki inti sel sejati dan organel lengkap. Karakteristik protozoa sendiri yaitu bersel satu atau uniseluler, eukariotik, memiliki membran inti ukuran lebih besar dari bakteri, bergerak dengan flagel atau bulu cambuk, dan juga sila atau getar, dan ada juga pseudopodia atau kaki semu. Hidup di air, tanah, atau sebagai parasit dalam tubuh manusia. Nah, klasifikasi dan contohnya protozoa itu berdasarkan alat gerak. Ada sporozoa atau memiliki alat gerak khusus. Nah, contohnya itu Plasmodium flagellum, penyebab malaria. Dan yang kedua ada Rhizopoda atau Pseudopodia, yaitu contohnya Entamoeba histoslycia, penyebabnya Dysentery amoeba. Yang ketiga ada Flagellata atau flagel, atau bisa contohnya itu ada Giardia lambelia atau penyebab diare. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada Chilata atau sila. Contohnya itu ada Balantidium atau coli, penyebabnya itu Balantidasiasis. Nah, ada juga nih penyakit yang disebabkan oleh protozoa itu sendiri, yaitu ada malaria, Dysentery amoeba, toxoplasmosis, ada giardiasis, dan juga trichomoniasis. Nah, sekarang pengertian tentang rickettsia. Rickettsia sendiri adalah bakteri gram negatif kecil yang bersifat parasit interseluler obligat. Artinya hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup. Nah, rickettsia termasuk kelompok bakteri tetapi memiliki sifat mirip virus karena tidak bisa hidup bebas. Karakteristik rickettsia yaitu ukurannya sangat kecil, sekitar 0,3 sampai 0,5 IPM. Nah, gramnya negatif, tidak dapat hidup di luar sel inang, ditularkan melalui vektor atau seperti kutu, tunggal, dan pinjal. Berkembang biak dalam sitoplasma sel endothelial pembuluh darah. Penyebabnya itu ada di peradangan pembuluh darah atau vaskulitis. Ada juga contoh penyakit dari akibat rickettsia itu sendiri, yaitu ada Rickettsia atau penyebab Rocky Mountain Spotted Fever, dan ada juga Rickettsia prowazekli, penyebab tifus epidemik, dan ada juga Rickettsia TB atau itu bisa disebut sebagai penyebab tifus murni. Nah, ada juga nih gejala umum infeksi rickettsia seperti demam tinggi mendadak, sakit kepala berat, nyeri otot, ruam pada kulit, bisa terjadi gangguan pembuluh darah berat bila tidak ditangani. Dan juga cara pengobatannya itu apa sih? Nah, pengobatannya itu bisa antibiotik pilihan utama adalah doxycycline. Kesimpulannya yaitu rickettsia adalah bakteri kecil yang hanya hidup di dalam sel dan ditularkan oleh vektor seperti kutu. Sedangkan protozoa adalah organisme bersel satu eukariotik yang bisa hidup bebas atau menjadi parasit dan penyebabnya sebagai penyakit pada manusia. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat mengerti.